Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Mars Production. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lagi kepada teman-teman semua atau memberikan informasi kepada teman-teman semua yang belum tahu atau belum mengetahui mengenai struktur bagian komputer. Di dalam sebuah komputer terdapat beberapa struktur yang ada sehingga komputer itu bisa melakukan operasinya dengan baik dan lancar, seperti keinginan dan kemauan yang kita inputkan kepada komputer tersebut. Yang pertama adalah alat input device, yang kedua ada alat output device, yang dimana input ini adalah alat masukan, yang kedua output ini adalah alat keluaran. Yang ketiga adalah IoT ports, yang keempat adalah CPU Central Processing Unit, yang kelima ada memori, 6 data bus, 7 address bus, yang kedelapan adalah counter bus. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua eh, struktur-struktur komputer ini satu persatu. Jadi, ikuti video saya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah alat input device atau input device atau alat masukan. Yang dimana alat input ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti keyboard dan mouse. Selanjutnya adalah output device atau alat keluaran. Uh, Output device ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara, contoh printer, monitor, dan speaker. Yang selanjutnya adalah IoT ports. IoT adalah atau bisa disebut juga dengan Internet of Things. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Jadi, alat output dan input juga terhubung ke dalam IoT. Selanjutnya adalah CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan kotak atau otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CPU dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya eh, yaitu memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal bisa berupa RAM, random access memory. Ia berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca oleh dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya adalah databus. Jadi databus ini adalah alur atau jalur-jalur pemindahan data antara modul dalam sistem komputer, karena pada saat atau suatu tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit data yang dapat ditransfer. Pada suatu saat, lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri 8,16,32 atau 64 jalur paralel. Selanjutnya adalah address bus. Di sini address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 6, 20, 24, atau 32 jalur secara paralel. Yang terakhir adalah control bus. Control bus biasa digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus, dan address bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, jadi sekian informasi dari saya mengenai komponen-komponen yang ada pada komputer. Jadi komponen-komponen komputer itu terdiri yang awalnya terdiri dari sebagai alat input, alat output, IoT ports, CPU, memori, databus,
address bus, serta control bus, yang dimana semua sistem ini bekerja dalam sistem komputer yang bekerja mengikuti aturan atau perintah yang diberikan oleh para pengguna. Jadi eh, setiap eh, struktur yang ada bekerja sesuai porsinya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Dan ketika diinputkan oleh pengguna, mereka akan bekerja dengan tugasnya masing-masing. Jadi sekian informasi saya mengenai alat input pada alat-alat komponen-komponen yang ada pada komputer. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.